Pak Gita, kita udah bicara banyak hal-hal yang terkait dengan Kemendak, tapi juga ada nih sebentar lagi kita 2015 kan masuk pada masyarakat ekonomi ASEAN ya. Yep. Satu, kalau kita lihat Uni Eropa itu membuat zona-zona gitu ya, ternyata Euro bisa jadi bubar nih kalau satu-satu akan gini. Nah, padahal di masyarakat ekonomi ASEAN kita pengen bikin satu mata uang ya. Yep. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari semua ASEAN, Indonesia yang paling punya penduduk paling banyak ya, kinerjanya juga paling lumayan bagus, sasaran pasar Indonesia gitu. Malah kita mungkin jangan-jangan malah dirugikan dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN. Gimana? Oh enggak, kita nggak dirugikan. Ini kita kalau ngelihat sesuatu tuh jangan 6 bulan aja. Ini 20 sampai 50 Jangka panjang. tahun. Ini kan ASEAN dari tahun akhir 60-an kan. Dan justru kekuatannya nih yang sekarang banyak dilirik oleh unifikasi di tempat-tempat lain. Kemarin saya di Jenewa bicara banyak dengan orang-orang Eropa, mereka justru mendambakan ya solidaritas, kolektivitas yang ada di ASEAN. Kalau ada ASEAN, kekuatan baru gitu ya. Ya, dan kita sih ya kalau mau bicara mengenai common currency, single currency itu jauh lah untuk ASEAN. Kita tuh jadi itu nggak usah dipikirkan dulu terkait dengan currency ya. Justru kalau bedanya ASEAN dengan Uni Eropa, Eropa tuh hanya mikirin duit aja, keuangan aja. Kalau kita mikirin ya 3 pilar itu, ekonomi, politik, dan sosial. Dan itu sangat menyatukan kita. Dan walaupun kita merepresentasi hampir 50% dari PDB secara keseluruhan, kita kan udah 820 miliar tahun ini, ASEAN 1,8-1,9 triliun, terus juga dari populasi 600 juta, kita 242 juta, tapi bukan berarti kita bisa ya menggoyang atau mengarahkan ASEAN kemana-mana aja, tapi ini harus semangat kebersamaannya harus jelas. Harus jelas ya untuk kebersamaan. Nah, kalau dilihat dari yang MEA ini sendiri, yang orang takutkan di Indonesia, satu adalah nanti tenaga kerja kan udah bebas gitu. Nah, apakah kita siap karena tenaga kerja kita unskilled-nya jauh lebih banyak misalnya. Nah, bisa jadi nanti supir dari negara lain misalnya. Itu satu tentang tenaga kerja ya. Yang kedua adalah sudah tidak ada entry barrier kan. Nah, ini seberapa besar kita mampu atau enggak kesiapan daripada masyarakat kita sendiri? Justru saya ngelihatnya kebalikan. Kita masih banyak ngirim unskilled workers keluar, bukan menerima. Bukan menerima. Iya, justru kita harus bisa merangkak ke atas nilai tambah. Meningkatkan itu rantai nilai ini. Nah, ini semuanya balik ke pendidikan. Ya, sejauh mana? Kalau kita mengacu ke MP3EI, kita bisa membuahkan 18 juta S1 tahun 2025. Betul. Nah, ini tinggal gimana kita bisa mengkonversi dari 18 juta S1 ini untuk menjadi S2, menjadi S3 berapa? Saya lihat sih ya mikir sederhana aja. Kalau kita bisa mengkonversi 1% saja 1% dari 18 juta itu 180.000 untuk menjadi S3. Dan tinggal disinkronisasikan aja. Kita perlu berapa S3 untuk apa, S2 untuk apa, S1 untuk apa? Untuk kepentingan pertanian, perdagangan, perindustrian, nuklir ini itu. Nah, itu kalau mappingnya jelas, saya rasa kita nggak ada alasan untuk khawatir. Jadi kalau gitu yang diperlukan sekarang adalah mapping dari sekarang supaya kejuruan juga ya atau skill labor ini yang lebih ditingkatkan dibandingkan hanya sekedar lulus sekolah gitu ya. Karena kelihatannya kalau kita lihat sekarang ini orang yang penting lulus sarjana tetapi tidak pada skill labor gitu. Kalau kita bandingkan diri kita sendiri dengan Singapura sama Malaysia, admittedly kita harus ikhlas saja. Mereka memiliki sistem pendidikan yang sudah bisa membuahkan banyak sekali secara relatif ya produk-produk pendidikan yang bagus. Nah, kita sekarang sudah punya ruang fiskal yang luas sekali, 28 miliar dolar untuk pendidikan tahun ini. Ya, kedepannya itu akan meningkat, apalagi dengan catatan tax ratio kita bisa meningkat, ruang fiskal kita bisa meningkat. Saya sih berkeyakinan bahwa kita bisa membuahkan produk-produk pendidikan yang lebih baik lagi ya. Dan nggak ada kekhawatiran untuk kita bisa mengirim skilled workers ke luar negeri. Iya, jadi terbalik justru nanti ya. Nah, kalau kita lihat di dalam masyarakat ekonomi ASEAN plus China, Pak, itu memang hubungan Indonesia erat sekali ya. Transaksi dagang kira-kira 45% dengan mereka gitu. Jadi memang ini sudah menunjukkan bahwa sebelum waktunya pun sudah menjadi besar gitu ya. Nah, tapi kekuatan ini nanti ASEAN melawan dengan kondisi negara lain itu akan lebih cepat besar atau
harus juga antisipasi dengan terutama China ya. Kalau saya lihat ini perdagangan dengan China ini harus lebih mengandung keseimbangan dan betul sekali. keadilan. Karena kita sudah net importer kalau dengan Jangan China. sampai kita ngirim boksit ke sana, terus kita beli iPad dari sana atau beli kamera. Ini kita harus bisa mengirim barang-barang lebih banyak yang mengandung nilai tambah. Nah ini PR di kita, bukan PR di mereka. Di MP3I kan jelas tuh bahwa jelas nanti sekali. semua tidak boleh diekspor, tetapi harus ada nilai tambah. Kalau kita lihat Undang-Undang Minerba, ini kan akhir 2014 sudah harus dilakukan hilirisasi. Jadinya siapapun yang di hulu sudah membangun smelter. Nah itu saya rasa sudah merujuk ke situ. Dan saya sih berkeyakinan bahwa 5-10 tahun lagi Indonesia ini beda sekali. Nah mungkin gini, mentransfer motor penggerak dari kebijakan Kemendak dan kementerian lain kepada masyarakat dan dunia usaha, ini yang kadang-kadang terjadi kekosongan. Sehingga di sini rencananya bagus, pada tingkat implementasinya tidak terjadi hal-hal yang tersebut. Nah, tapi kita harus lanjutkan setelah ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Afiliani View. Problem fiskal yang orang melihat di sistem fiskal kita ini belum menunjang dari hal ini. Nah, ini apa yang akan diusahakan dengan Menteri Keuangan untuk fiskal?